Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun kalian berada. Untuk kali ini, session ini kita akan belajar tentang radar, yaitu mata pelajaran NRE, navigasi, radar, dan elektronik. Nah, pada topik pertama ini, yaitu radar, kita akan belajar apa itu radar, apa itu fungsinya. Nah, oke. Nah, apa yang dapat kita pelajari dalam pelajaran kita kali ini, yaitu nanti kalian akan bisa mengidentifikasi prinsip kerja radar, bagaimana radar itu bekerja. Kemudian di ranah keterampilannya atau skill, kalian nanti bisa menganalisis prinsip kerja radar tersebut. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu nanti kalian mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip kerja radar. Bagaimana radar itu nanti bisa mendeteksi objek. Kemudian bagaimana radar itu bisa menghitung jarak dari objek tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalian nanti mampu mengidentifikasi dan menganalisis fungsi radar. Kemudian yang ketiga, nanti kalian akan mampu mengidentifikasi dan menganalisis objek yang tertangkap di layar radar. Apakah ini kapal, apakah ini istilahnya SUA dan sebagainya, ataupun objek-objek lainnya yang tertangkap di layar radar. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, langkah baiknya kita harus tahu apa itu yang dimaksud dengan radar. Nah, radar sendiri merupakan salah satu alat navigasi yang harus ada di kapal. Saya ulangi, salah satu alat navigasi. Karena kalau kita bicara alat navigasi di kapal itu akan sangat banyak sekali. Ada GPS, ada radar, ada viewfinder, ada echo sounder dan lain sebagainya. Nah, kita belajar satu-satu. Yang pertama ini nanti kita akan bicara tentang radar. Nah, radar sendiri merupakan sebuah akronim ataupun kepanjangan dari radio detection and ranging. Saya ulangi lagi, radar merupakan kepanjangan dari radio detection and ranging. Nah, ini radio detection and ranging. Jadi radar, dari pengertian tersebut kita dapat jadikan bahwa radar merupakan salah satu alat navigasi yang dapat mendeteksi keberadaan kapal lain, ya, bisa mendeteksi keberadaan kapal lain, kemudian buoy atau pelampung, kemudian daratan, hingga mengukur jarak baringan menggunakan sistem layaknya radio. Radio itu adalah sebuah alat yang dapat memancarkan ataupun menerima sebuah transmisi, ya, memancarkan atau menerima sebuah transmisi yang berasal dari gelombang elektronik, maka disebut radio detection and ranging. Oke, sudah bisa dipahami ya apa itu pengertian radar. Oke, lanjut. Kemudian secara umum fungsi radar sesuai dengan pengertian atau akronimnya itu ada dua secara umum, ya, yaitu yang pertama adalah detection, yang kedua adalah ranging. Detection artinya itu mendeteksi, ya. Kemudian yang ranging, ranging itu kan mengukur jarak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah detection. Detection artinya adalah mendeteksi keberadaan objek yang berada di sekitar kapal atau pesawat kita. Jadi radar ini memiliki fungsi
maaf, memiliki fungsi untuk mendeteksi keberadaan objek seperti yang disebutkan tadi, bisa kapal, bisa pesawat, bisa buoy, bisa daratan yang berada di sekitar kapal atau pesawat kita. Kemudian yang kedua, ranging. Ranging di sini ada artinya adalah mengukur, ya, mengukur jarak. Setelah kita deteksi, kita bisa mengukur jarak dan baringan dari objek tersebut. Berapa jaraknya, berapa baringannya, sehingga kita tahu persis. Nah, ini adalah fungsi radar secara umum. Kemudian fungsi radar di dalam navigasi. Nah, di dalam navigasi radar ini nanti digunakan sebagai alat pencegah tubrukan di laut. Kok bisa? Nah, nanti kita bahas di sini kok bisa ya radar ini mencegah tubrukan di laut. Oke, nanti kita bahas di sini. Jadi radar ini digunakan sebagai alat pencegah tubrukan di laut yang sangat penting, khususnya pada kondisi berkabut ataupun di malam hari. Nah, khusus ya, karena di kondisi tersebut radar ini mampu memberikan informasi yang sama di setiap kondisi. Jadi radar itu seperti mata kita, ya, mata kita. Namun biasanya kalau di laut mata kita itu sangat terbatas sekali, hanya mampu melihat benda di siang hari atau saat terang. Namun ketika sangat malam ataupun dalam kondisi berkabut, penglihatan kita di laut utamanya itu sangat terbatas. Nah, radar inilah yang nanti digunakan sebagai mata kita, sehingga pada malam hari pun kita dapat melihat kapal dan pergerakannya seperti layaknya pada siang hari. Nah, ini hebatnya radar, sehingga ketika kita bisa melihat pergerakannya di sini, kita bisa mencegah terjadinya tubrukan di laut. Oke, sudah bisa memahami ya apa itu fungsi radar dalam navigasi. Nah, berikutnya adalah prinsip kerja radar. Bagaimana radar itu bekerja? Nah, radar bekerja yaitu dengan memancarkan gelombang elektromagnetik, ya, atau gelombang radio. Nah, ketika gelombang radio tersebut dipancarkan dan mengenai sebuah objek, maka gelombang elektro tersebut akan memantul, ya, memantul, dan pantulan itulah yang nanti ditangkap kembali oleh radar. Untuk kemudian sinyal pantulan tersebut diperkuat dan ditampilkan di dalam layar displaynya. Nah, ini seperti gambarannya seperti ini. Nah, inilah layar displaynya semacam ini. Ketika seperti gambar di sini ada kapal, ya, dia mendeteksi keberadaan kapal lainnya, kemudian dia memantulkan, kembali dan ditangkap oleh layar display ini. Titik-titik yang dalam layar display itulah adalah objek-objek yang dapat terpantau oleh radar tersebut. Oke, next. Berikutnya, gelombang apa yang digunakan radar? Nah, gelombang seperti yang disampaikan di atas sebelumnya, bahwasanya radar menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang radio. Jelas gelombang radio itu banyak macamnya, sehingga perlu gelombang khusus yang bisa memantulkan dan menerima dan bisa ditangkap oleh layar radar. Karena kalau sembarangan nanti kurang efektif. Secara garis besar, gelombang yang digunakan di pesawat radar itu ada dua, yaitu X-band dan S-band. Saya ulangi lagi, X-band, ya, X-band dan S-band. X-band disebut juga shortwave atau gelombang pendek, yaitu merupakan radar yang memiliki antena pendek dengan rentang frekuensi 8 sampai 12 GHz. Frekuensinya tinggi, namun gelombangnya pendek. Nah, di sini frekuensi tinggi
panjang gelombangnya pendek ini, karena antara frekuensi dengan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Kemudian yang kedua adalah jenis S-band atau disebut juga sebagai long wave atau gelombang panjang, di mana antenanya lebih panjang dengan rentang frekuensinya 2 sampai 4 GHz. Ya, 2 sampai 4 GHz dengan panjang gelombang 7,5 sampai 15 cm. Nah, di sini saya ulang lagi, ada dua, X-band itu gelombang pendek, S-band gelombang panjang. Masing-masing memiliki plus minusnya. Apa itu plus minusnya? Oke. Nah, plus minusnya antara kedua gelombang tersebut yaitu karena ukuran dan frekuensi radar S-band atau long wave lebih pada long wave lebih besar, ya frekuensinya tinggi tadi, S-band itu frekuensi tinggi, yang S-band, maka produksi gelombang radio dengan kekuatan penetrasinya juga lebih besar. Nah, sehingga radar jenis ini mampu menjangkau jarak yang lebih jauh. Dengan demikian radar S-band dapat digunakan untuk observasi objek ataupun cuaca dengan jarak yang jauh. Jadi di sini perbedaannya, S-band karena itu adalah gelombang dengan panjang gelombang yang lebih panjang, dia mampu menjangkau area-area yang lebih jauh dibandingkan dengan yang X-band. Namun kelebihan X-band di sini adalah karena gelombang dia itu memiliki gelombang yang pendek, dia itu lebih detail dalam mendeteksi sebuah objek. Jenis objeknya apa, dia akan menggambarkan yang lebih detail. Cuma minusnya di sini dia tidak mampu menjangkau dari area yang lebih jauh, sehingga X-band ini hanya cocok digunakan di area-area yang pelayaran yang ramai seperti pelabuhan ataupun area di alur pelayaran sempit, sehingga kita bisa mengetahui detail lekuk-lekuk dari pelayaran tersebut dibandingkan apabila kita menggunakan objek dengan S-band. Nah, mungkin itu perbedaan antara X-band dan S-band. Nah, demikian untuk pertemuan kita kali ini. Ya, jika ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di dalam kolom forum di bawah LMS atau di bawah topik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.